Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia yang selalu menjaga kebersihan lahir maupun batin. Dalam keseharian beliau, mandi bukan hanya sekadar membersihkan tubuh dari kotoran, melainkan juga bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kesehatan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah biasa mandi dengan cara yang sederhana, menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Beliau mencontohkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Pengalaman mandi Nabi Muhammad bukan sekadar rutinitas, melainkan teladan tentang kesederhanaan, kebersihan, dan bagaimana setiap aktivitas bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Selain itu, beliau Rasulullah juga mengajarkan tentang tata cara mandi, urut-urutan mandi, waktu yang tepat bahkan waktu yang kurang baik ketika mandi sesuai ajaran agama Islam. Semua yang diperintahkan oleh agama Islam apalagi yang diwajibkan dalam syariah Islam tentunya karena punya kebaikan dan berkaitan dengan dampak pada kesehatan. Dan semua yang diharamkan karena pasti punya dampak penyakit dan merugikan. Seperti mandi, kapan dilarang dan kapan dianjurkan. Demikian juga soal tidur, kapan sebaiknya tidur dan kapan jangan tidur. Begitu juga tata cara makan dan minum yang selalu kita lakukan setiap hari. Nah, kali ini yang akan kita bahas di sini terkait dengan aturan mandi. Kapan waktu yang tepat? Sesuai yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Waktu dianjurkan mandi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." Surat Al-Maidah, surah kelima, ayat 6, halaman 108. Kedua waktu mandi yang terbaik. Waktu mandi, menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah akhir pertengahan malam mendekati subuh, dan menurut mazhab Al-Maliki adalah di seperenam terakhir malam dan dianjurkan setelah syalat subuh. Mazhab Hanafi dan Hambali, waktu terbaik untuk mandi adalah setelah syalat subuh. Ketiga dari penjelasan 4 mazhab di atas, maka dianjurkan untuk mandi pagi dan terbaik sebelum syalat subuh dan jangan lagi mandi setelah waktu maghrib. Mengapa demikian? Pada waktu pagi, terutama sebelum waktu syalat subuh, kandungan ozon pada air sangatlah tinggi. Hasilnya, jika mandi sebelum waktu azan subuh, tubuh terasa lebih segar dan meningkatkan daya tahan tubuh. B. Waktu yang dilarang mandi. Terdapat 3 waktu yang dilarang mandi. Kapan sajakah itu? Pertama, sekitar 30 menit setelah syalat asyar. Jangan lagi mandi di waktu tersebut, karena kondisi darah manusia dalam di waktu-waktu itu keadaan hangat bahkan panas. Jika seseorang memaksakan diri untuk mandi pada waktu tersebut, maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih dan mengganggu detak jantung. Kedua, waktu maghrib. Pada waktu maghrib, kondisi jantung sangat lemah, maka mandi pada waktu tersebut dapat meningkatkan resiko terkena penyakit paru-paru basah. Ketiga, sesudah Isya hingga pukul 12. Jangan mandi sesudah Isya. Karena waktu ini jantung manusia saat untuk rileks beristirahat. Sehingga, apabila seseorang mandi pada waktu tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada jantung. Catatan, pertama waktu terbaik mandi adalah sebelum syalat subuh, setelah syalat asar dan sebelum syalat maghrib. Kedua, jangan lagi mandi setelah waktu syalat maghrib, apalagi setelah Isya. Ketiga, jika sering mandi setelah waktu Isya, bagi orang tertentu bisa tiba-tiba terjatuh di dalam kamar mandi. Keempat, jika mandi, selalu memulai dengan berwudu dahulu minus cuci kaki, dan akhiri mandi dengan berwudu lagi lengkap dengan cuci kaki. Kelima, jangan lupa baca doa sebelum masuk kamar mandi, dan doa setelah keluar dari kamar mandi.